bird on a tree. Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi di Kandang Tentrem Lestari. Kali ini saya akan berbagi tips ke teman-teman semuanya tentang bagaimana cara menanam hijauan ini di jenis gajah itu yang sangat efektif. Namun sebelum itu, bagi yang belum subscribe silahkan klik tombol subscribe agar nanti ketika saya upload video, teman-teman lah yang pertama kali mendapatkan pemberitahuannya. Nah oke teman-teman, di sebelah saya sini adalah lahan pakcong yang baru saya tanam. Teman-teman bisa lihat, ini sekitar 2.500-an luasnya, 2.500 meter. Sebelah sini semuanya pakcong, tapi yang sebelah sana, sebelah timur, dekat rumah-rumah sana, itu saya tanam Zanzibar dan juga rumput Guatemala. Nah, seperti yang saya bahas, sering saya bahas itu, kita harus mempersiapkan hijauan sebelum kita memulai beternak. Itu adalah langkah yang sangat saya anjurkan. Karena apa? Bayangkan ketika kita beternak, baik itu kambing, sapi, atau yang lainnya, untuk pakannya itu beli teman-teman. Kan ada banyak itu toko penjual konsentrat yang jadi, atau bekatul, atau yang lainnya. Nah itu kita beli untuk makan ternak. Nah itu harus jeli pada saat pakan itu beli, kita menghitung untuk FCR atau kenaikan berat badan ternak kita harus jeli. Tetapi kalau kita menyiapkan hijauan seperti ini kita perlu effort di awal, kita perlu biaya di awal, lalu berikutnya menurut saya pakannya lumayan gratis. Paling untuk biaya mengairi atau melakukan pemupukan itu aja yang mungkin kalau bisa dihitung uang tenaga kita itu mungkin hanya itu yang keluar biaya. Seperti itu. Nah oke, mungkin masalah persiapan pakan sudah saya sering bahas di video sebelumnya. Kali ini saya akan mengajari teman-teman itu bagaimana menanam bibit. Ini baik itu pakcong, ya pokoknya yang jenis dari gajahan. Pakcong bisa, odot bisa, terus Zanzibar, terus red napier, atau yang lainnya, rumput gajah lah pokoknya. Itu yang efektif itu bagaimana. Dulu saya juga pernah membahas bagaimana cara menanamnya. Sekarang kalau kita punya bibit sedikit, bagaimana bisa jadi banyak dalam waktu yang cukup singkat, seperti itu. Oke, yang perlu kita persiapkan adalah sapi teman-teman, alat potong. Ini, alat potong. Ini di sebelah saya juga ada kebun ketela. Ini daunnya juga bisa kita makankan ke kambing kalau pada saat panen, atau itu kan ada bercabang 3, misalkan ini bercabang 3. Nah ini teman-teman 1, 2, 3 ya, ini bisa dipotong yang 2, tinggal kita tinggalkan 1 untuk metabolisme atau fotosintesis tumbuhan itu sendiri. Yang lainnya bisa kita potong, kita makankan ke kambing, seperti itu. Nah kembali ke tips saya seperti ini. Saya sebenarnya sudah membahas di Facebook saya dan juga IG, Instagram Kandang Tentrem Lestari, bagaimana cara memperbanyak bibit dalam waktu yang cukup singkat. Bayangkan jika teman-teman itu luar pulau, untuk mendatangkan 1 sak rumput, 1 sak itu ada sak kecil dan sak besar ya teman-teman, kita bahas lah kilonan lah. Mungkin kalau 40 kilo biayanya beli bibitnya berapa, nanti ongkos kirimnya berapa, apalagi kalau keluar pulau itu ada biaya karantina bibit dan juga izin untuk penerbangan kalau pengen cepat. Karena kalau misalkan ke Irian lewat jalur laut untuk pengiriman bibit ini, itu kemungkinan ada yang bisa busuk di jalan. Maka dari itu kalau bibitnya sedikit, misalkan 1 kilo, itu biasanya kalau lewat udara lolos teman-teman, nggak usah surat karantina ataupun surat izin penerbangan. Nah itu berlaku untuk ekspedisi tertentu, nggak semua ekspedisi bisa meloloskan bibit itu tanpa karantina atau tanpa surat izin penerbangan. Nah intinya dengan bibit sedikit pun, jadi biaya sedikit di awal, kita masih bisa mengembangkan rumput ini. Bagaimana caranya? Nah ini saya juga baru menyulami teman-teman.
nyulami kalau ada yang mati, saya merawatnya. Nah, itu saya tidak memotong bibit yang baru atau yang ros-rosan, lonjoran seperti itu, tapi anakannya. Jadi anakan yang sudah tumbuh seperti ini bisa kita manfaatkan, kita ambil satu atau dua anakan, kita pindahkan. Coba kita pilih anakan yang bagus. Kita cari yang beranak, yang lebih dari satu. Biasanya memang kalau rumput itu awal tanam sudah bergelombol seperti ini. Walaupun cuma biasanya untuk menanam pakcong itu hanya 2 ros, itu untuk anakannya bisa banyak. Kita coba hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 anakan ros. Walaupun pada saat pertama tanam itu cuma 2 ros seperti ini. Nah, ini kan ros-rosan teman-teman. Ketika kita ingin misalkan nanam di sini kan masih kosong, kita cuma punya sedikit, kita bisa ambil anakan dari sini. Ini yang paling atas seperti ini. Nah, ini teman-teman, yang paling atas kan ada ini. Ini juga sudah tumbuh akarnya, teman-teman bisa lihat. Ini akar ya teman-teman ya. Ini akar, kita bisa ambil anakannya. Kita sudah dapat anakan teman-teman. Nih, yang ini biarkan tumbuh, yang ini bisa langsung kita tanam di sebelahnya seperti ini. Ini sangat mudah sekali untuk tumbuh, jadi jangan khawatir kalau nanti akan mati. Yang penting itu tanahnya kalau ada saat awal tanam seperti ini itu lembab teman-teman. Tinggal di tanahnya ditaruh di atasnya seperti ini, dia tenggelam. Jadi kita bisa memindahkan, nggak usah nunggu ini besar baru kita potong-potong untuk nyulami atau untuk memperbanyak anakan. Jadi nggak usah seperti itu terlalu lama. Ini tanam sekitar baru 1 bulan, belum ada 1 bulan. Anakannya sudah kita bisa pindah seperti ini. Ini juga sebenarnya ada beberapa anakan juga bisa kita pindah. Jadi sedikit bibit itu kita bisa maksimalkan agar nanti kalau sudah pada saat panen kita sudah punya bibit yang banyak. Nah, seperti ini. Nah, ini kan banyak juga bisa kita pindah-pindahkan. Jadi nggak usah nunggu tinggi dulu baru kita potong untuk batangnya, nggak usah. Jadi anakannya bisa kita pindah. Nah, mungkin itu dia teman-teman tips dari saya. Jadi bayangkan kalau satu rumput pakcong itu awal tanam bisa ada 5 atau 10 anakan, bisa kita tengkarkan, kita potong satu-satu, kita tanam lagi, asal tanahnya itu lembab seperti ini. Ini kan musim hujan, itu pasti dia tumbuh. Nah, itu dia, semoga bermanfaat, dan jangan lupa perbanyak hijauan dulu sebelum kita melakukan usaha beternak kambing. Oke, itu dia video dari saya. Jangan lupa klik tombol subscribe untuk berlangganan video dari kami gratis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.